Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk menjalankan syariatnya dan mendekatkan diri kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Perkenalkan, saya Siti Saridah, mahasiswa ilmu hadis, STAI Persir Garut. Di sini saya akan mempresentasikan tema Ihyaul Mawad, tugas hadis ahkam 5. Apa itu Ihyaul Mawad? Nah, Ihyaul Mawad secara pengertiannya, secara bahasa kata al-mawad ini sama artinya dengan bentuk kata sahab, yaitu mempunyai arti sesuatu yang tidak mempunyai ruh atau mati, yaitu tanah yang tidak bertuan. Mengelola tanah semacam ini disamakan dengan menghidupkannya, dan membiarkannya disamakan dengan maut atau kematian, mengingat tanah mati itu tidak terkelola, tidak menghasilkan manfaat apapun. Sedangkan arti kata maksum, jadi nanti ada istilah maksum, yaitu seorang muslim atau orang kafir yang memiliki tanah secara legal, baik dengan cara membeli atau cara lainnya. Nah, berdasarkan keterangan di atas, tanah khusus atau al-mukhtasah dan tanah milik tidak dapat dimiliki dengan cara menghidupkan lahan mati atau kosong. Begitu. Nah, Ihyaul Mawad secara terminologi atau istilah, yaitu tanah yang terlepas dari kekhususan dan kepemilikan orang maksum. Nah, contohnya yaitu tanah khusus seperti tanah yang digunakan untuk jalan, saluran air, tanam, dan segala yang berhubungan dengan kepentingan tanah yang sudah dimiliki. Nah, Syekh Abdurrahman bin As-Sa'di berkata, para ahli fikih telah memberi batasan untuk tanah yang dapat dimiliki dengan cara menghidupkan lahan mati atau kosong. Mereka mengatakan tanah yang bisa dimiliki dengan cara menghidupkan lahan mati atau kosong adalah tanah yang bebas dari kekhususan dan kepemilikan orang maksum. Kemudian, jadi pengertiannya maksudnya adalah Ihyaul Mawad itu membuka tanah yang mati yang belum pernah ditanami dan menjadikan tanah tersebut dapat memberikan manfaat untuk bertempat tinggal dan yang lainnya. Jadi bisa kita pahami bahwa Ihyaul Mawad itu jadi suatu tanah yang belum pernah digarap oleh orang, sudah lama tidak ditanami atau tidak dikelola, kemudian dihidupkan, entah itu dengan cara menanaminya atau menjadikannya sebuah bangunan dan yang lainnya, maka itulah yang dinamakan dengan Ihyaul Mawad, yaitu menghidupkan atau mengelola tanah yang tanpa tuan, gitu, tanah yang kosong. Nah, adapun dalil-dalilnya terdapat dalam Bulughul Maram. Hadis yang pertama yaitu an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man a'mara 'ardan laysat li ahadin fahuwa ahaqqu. Qala Urwah qada bihi Umar radhiyallahu anhu fi khilafatihi. Yang artinya dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mengelola tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun, maka dia berhak atas tanah itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 2335. Juga ada hadis yang kedua yaitu An Sa'id bin Zaidin, an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala man ahya ardon
maitata fahiya lahu wa laisa li'aqi zalimin haqqun. Hadza haditsun hasan. Yang artinya dari Sa'id bin Zaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mengelola tanah yang tidak bertuan, maka tanah itu miliknya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3074, juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 1378. Nah, maka dari sini kita bisa melihat bahwa ini merupakan dalil legalitas Ihya'ul Mawad itu sendiri. Dan di sini disebutkan bahwa Ihya'ul Mawad itu bisa menjadi sebab kepemilikan tanah. Jadi jika seseorang melihat ada tanah tandus tidak dikelola oleh siapapun, kemudian dia menghidupkannya, mengelolanya, maka tanah tersebut menjadi miliknya. Nah, lantas bagaimana ciri-ciri bahwa tanda dia mengelolanya itu seperti apa? Apakah ditanami ataukah hanya dikasih tanda saja dengan apa gitu? Maka akan dijelaskan di hadis berikutnya. Kita lihat di hadis ketiga. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Su'ba ibn Jathamah qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hima illa lillahi wa lirasulih. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya As-Su'ad bin Jathamah bin Jathamah dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada zona khusus kecuali untuk Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2370. Nah, menurut hadis ini bahwa ada zona khusus yang sudah ditetapkan oleh Allah dan itu tidak bisa diubah, diganggu gugat. Jadi pada zaman dahulu itu Rasulullah menetapkan suatu tempat zona khusus yang itu sudah ditetapkan oleh Rasulullah untuk suatu keperluan dan itu tidak bisa diubah. Contohnya yaitu dalam tarikh karya Tarikh Al-Madinah Ibnu Umar yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menentukan tanah Anaqi sebagai zona khusus untuk tempat pengembalaan kuda. Maka lahan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah ini tidak boleh dirubah oleh siapapun meskipun kondisi mendesaknya. Jadi pada zaman dulu itu ada lahan zona khusus yang sudah Rasulullah tentukan, gitu. Yang digunakan untuk keperluan tadi disebutkan seperti kuda dan yang lainnya. Kemudian juga hadis tentang Ihya'ul Mawad juga, hadis keempatnya, An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirara. Dari Ibnu Abbas dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membahayakan dan membalas bahaya melewati batas. Maksud kata diroro ialah praktek merugikan atau membahayakan yang lebih besar yang dilakukan sebagai pembalasan terhadap kerugian atau bahaya yang pertama, merugikan atau membahayakan orang dengan cara yang lebih dari kerugian atau bahaya yang dilakukan oleh orang itu, meskipun merupakan bentuk pembalasan. Tidak boleh, ia hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat. Yang disyariatkan dalam Islam adalah berusaha menghindari sesuatu yang merugikan atau membahayakan tanpa menimbulkan kerugian. Maka hadis ini ditempatkan dalam bab Ihya'ul Mawad menunjukkan bahwa Ihya'ul Mawad itu tidak boleh membahayakan, ya, dan juga tidak boleh melampaui batas begitu. Jadi harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak membahayakan orang lain untuk dirinya maupun untuk orang lain. Hadis kelima tentang Ihya'ul Mawad ini, An Samurah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahata ha'itan ala ardin fahiya lahu.
Artinya dari Samurah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengelilingi pagar di atas suatu lahan, maka lahan itu miliknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jelas sekali bahwa di sini suatu lahan dalam rangka Ihya'ul Mawad ini ternyata ada petunjuknya, yaitu dengan cara ada tandanya, entah dikelilingi pagar. Jadi tanah yang dia kelola atau Ihya'ul Mawad ini dia tandai dengan mengelilinginya, menandainya itu semuanya. Di sini dijelaskan para ahli fikih berkata, siapa yang membuat pembatas atau pagar penghalang yang sesuai dengan tradisi setempat seperti dengan bata merah, batu tumbuhan, kemudian juga atau yang bambu dan yang lainnya, maka ia dinilai telah menghidupkan lahan kosong, baik lahan itu untuk ditinggali ataupun tidak. Dalam Syarah Al-Mishkah menjelaskan sabda Nabi, mengelilingi artinya membangun pagar pemisah yang mengelilingi, mengurung lahan tersebut. Batasan yang digunakan di pengadilan Saudi Arabia adalah pagar setinggi minimal 1,5 meter agar dapat dikatakan sebagai menghidupkan lahan mati atau kosong, karena hanya setinggi itu yang dapat dinilai sebagai pagar penghalang. Gitu. Jadi memang ada caranya gitu ya, bahwa suatu lahan itu dihidupkan lalu dikelola itu, bahwa itu akan menjadi sebab miliknya, maka ditandai dengan apapun itu, yang penting di sekelilingnya. Jadi kalau hadis pertama tadi menjadi sebab kepemilikan secara umum, tidak disebutkan bagaimana caranya. Nah, di sini di hadis kelima ini disebutkannya ada secara detail, yaitu dengan mengelilingi, ya, dengan pagar ataupun dengan suatu tanda, begitu. Maka itu bisa menjadi sebab kepemilikannya. Kemudian hadis ke-6, an Abdullah Mughaffal anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man hafara bi'ran falahu arba'una zira'an atana limasyati. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggali sumur maka dia berhak memiliki 40 hasta untuk kandang hewan ternaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, di sini suatu tanah itu digunakan untuk menggali sumur gitu. Ada dua kategori. Yang pertama yaitu penggalian sumur sebagai menghidupkan lahan mati. Jadi lahan mati dia hidupkan dengan cara menggali sumur. Ada dua. Yang kedua yaitu kriteria sumur berdasarkan tujuan penggalian hukum lahan sekitar sumur. Yang pertama, ketika seorang menggali sumur sampai mengeluarkan air, maka ia dinilai telah menghidupkan lahan mati ataupun kosong. Sebaliknya jika airnya belum atau tidak keluar, maka penggalian itu tidak dinilai sebagai menghidupkan lahan mati atau kosong, namun sebagai tahajur, sebagai pemberi tanda yang hanya memberi kesempatan atas tanah itu, tetapi bukan kepemilikan. Kemudian tujuan yang lainnya yaitu jika ia menggali sumur sampai airnya keluar, maka ia ingin memilikinya untuk keperluan tanamannya atau keperluan pribadi. Untuk ini ia dinilai menghidupkan lahan mati atau dan berhak memilikinya. Kedua, menggali untuk keperluan orang banyak termasuk dirinya. Untuk ini semua orang berhak atas air sumur itu secara sama, tidak ada yang lebih berkuasa. Penggali sendiri termasuk salah satu di antara pemiliknya. Jadi untuk milik bersama. Kemudian yang ketiga yaitu ia menggali bukan untuk memilikinya, namun agar ia berada dekat dengan lokasi air selama ia tinggal di situ. Untuk ini, jika ia kemudian meninggalkan tempat tersebut, maka orang lain dapat memanfaatkannya. Jadi itu tentang sumur. Kemudian hadis ke-7, an Alqamah ibn Wa'il an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu ardan bihadramaut.
yang artinya dari Alqamah bin Wa'il dari ayahnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya tanah di Hadramaut. Nah, penjelasan ini juga disebutkan dalam hadis an Ibnu Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqta Az-Zubair hudra farasihi fa ajra farasahu hatta qam thumma rama bi sautihi faqala a'tuhu min haitsu balagha as-saut. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberinya tanah kepada Az-Zubair sepanjang larinya kudanya, lalu dia pun membuat kudanya berlari sampai berhenti. Kemudian Rasulullah bersabda, berikan kepadanya hingga pada lokasi pecatnya jatuh. Maka dari sini, hadis ini kita bisa lihat bahwa pemberian atau penjatahan lahan yang ditetapkan oleh pemimpin negara adalah pemberian sesuatu dari harta Allah kepada orang yang dianggapnya layak. Untuk itu para ahli fikih membagi pemberian atau penjatahan lahan itu dalam ada 3 kategori. Satu, yaitu dengan cara memberi hak milik atas apa yang diberikan. Jadi sudah ketika pemerintah memberikan, itu sudah menjadi miliknya gitu. Kedua, yaitu karena hak guna lahan, yaitu pemimpin negara memberikan tanah kepada seseorang karena mempertimbangkan kemaslahatan tertentu. Ketika kemaslahatan yang diharapkan sudah tidak ada lagi, maka pemimpin menariknya kembali. Jadi misalnya hanya tanah itu hanya diberikan hak guna saja, hanya untuk dikelola saja, jadi kepemilikannya masih punya negara. Kemudian juga ada yang ketiga, yaitu fasilitas ruang untuk para penjual di jalan-jalan yang cukup luas, lapangan terbuka atau tempat-tempat lain. Jadi ini memang untuk kegunaan masyarakat. Jadi itu dari sini ada peran pemerintah yang boleh menjatahkan suatu lahan yang lahan mati atau lahan kosong kepada rakyatnya dengan beberapa tujuan. Itu sebagaimana Rasulullah memberikan kepada Zubair tadi dalam satu hadis, kemudian juga kepada Alqamah ya. Jadi boleh pemerintah memberikan tanah tuh mengelola, memberikan kepada rakyat. Kemudian hadis terakhir mengenai Ihya'ul Mawad ini, yaitu an rajulin minal muhajirin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ghazawtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathan asma'uhu yaqul al-muslimun syuraka'u fi thalathin fil kala'i wal ma'i wan nari. Dari seorang sahabat Nabi dari kalangan muhajirin, dia berkata, aku pernah berperang bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, semua orang berhak secara bersama atas 3 hal, yaitu rumput, air, dan api. Jadi kenapa hadis ini ada dalam bab Ihya'ul Mawad? Jadi memang mengenai air, rumput, dan api itu punya adalah kepemilikan dasar manusia. Jadi itu milik bersama. Jadi penghususan oleh seseorang salah satu dari 3, yaitu yang tadi air, rumput, dan api, itu menjadi milik semua orang karena merupakan kebutuhan pokok yang diberikan kepada siapa saja yang ingin memanfaatkannya secara jadi secara umum tidak boleh ada pengkhususan yang dapat menghalangi orang yang membutuhkannya. Jadi ini merupakan bukti keadilan hukum Islam. Segala kebutuhan yang amat mendasar merupakan milik bersama. Jadi misal rumput, baik yang kering maupun yang masih hijau, menjadi makanan ternak seperti kambing, sapi, dan hewan itu untuk bisa dipakai oleh semuanya gitu, semua orang gitu. Jadi tidak bisa ini milik saya gitu. Misal ada rumput liar dan kita melarang orang lain untuk mengambilnya, maka itu sebenarnya tidak sesuai syariat gitu. Tidak sesuai hadis ini. Kemudian juga ada air. Jadi air itu tidak boleh menjual
tidak boleh dijual selama belum dikuasai oleh orang yang mengambilnya dalam sebuah kolam atau tempat air lainnya. Jadi jika ada air dari sumbernya, atau misalnya dari sungai atau yang lainnya, maka itu untuk kebutuhan manusia seluruhnya. Kemudian ada api. Jadi api itu termasuk milik umum ya, yang tidak boleh diperjualbelikan dan wajib diserahkan kepada orang yang membutuhkannya. Jadi itu total ada 9 hadis mengenai Ihyaul Mawad ini. Nah, maka dapat kita simpulkan gitu. Ada beberapa yang menjadi syarat Ihyaul Mawad itu. Pertama yaitu jauh dari kehidupan. Jadi tidak boleh bisa dikatakan suatu lahan yang tanah mati itu jauh dari kehidupan gitu. Jadi tidak dikelola, memang tandus, sudah lama tidak digunakan, maka itu yang dikategorikan tanah mati. Kemudian juga tidak perlu izin pemerintah. Nah, ini merupakan pendapat para ulama atau mayoritas ulama. Jadi bahwa tidak perlu izin dari pemerintah. Tapi ada juga seperti pendapat Abu Hanifah, itu harus ada izin pemerintah. Kemudian juga kenapa tidak perlu izin pemerintah? Karena tadi disebutkan bahwa menyuburkannya dengan Ihyaul Mawad, mengelolanya itu menjadi sebab kepemilikan, atau dengan ditandai, maka itu pun sudah yang dia tandai sekelilingnya, maka itu sudah menjadi sebab kepemilikannya. Ini merupakan penjelasannya bahwa tanah, termasuk tanah yang tidak dimiliki dengan cara menghidupkan lahan mati atau kosong, adalah tanah untuk kepemilikan di sekitarnya, seperti tanah yang mempunyai hubungan dengan kepentingan bangunan dari negara yang diperlukan oleh masyarakat sebagai perairan, perkuburan, lokasi pencarian kayu bakar dan lainnya. Maksud tadi jauh dari kehidupan itu, jadi tanah itu bukan milik kepentingan umum. Jadi ruang publik itu tidak boleh di Ihyaul Mawad gitu. Kemudian juga tanah yang tidak dapat dimiliki dengan cara menghidupkan lahan mati atau Ihyaul Mawad juga itu adalah tanah kosong dekat bangunan, tapi untuk kepentingan dirinya, seperti jalan kecil di antara dua rumah, ruang pertemuan keluarga, saluran air, perkuburan, pembuangan sampah, lokasi gembala, lokasi pencarian kayu bakar, dan yang lainnya. Kemudian kapan gugurnya hak? Jadi ketika seseorang melakukan Ihyaul Mawad, lalu kapan tanah itu menjadi gugur haknya, kepemilikannya itu batal, yaitu orang yang telah menguasai tanah, kemudian dia tidak menggarapnya menjadi produktif, haknya menjadi gugur setelah keadaan ini berlangsung selama 3 tahun. Ini juga disebutkan dalam suatu hadis ya, bahwa ketika sudah ditinggalkan selama 3 tahun berarti gugur haknya. Dan juga ada orang yang menyuburkan tanah orang lain tanpa izin. Nah, ini ada pendapat dari Umar bin Khattab dan juga Umar bin Abdul Aziz. Jadi ketika misalnya seseorang melakukan Ihyaul Mawad, ternyata setelah dia kelola tanah tersebut diketahui ada pemiliknya. Dia tidak tahu sama dia kelola itu, ternyata itu bukan tanah mati, tapi tanah yang dibiarkan oleh pemiliknya. Maka menurut mereka berdua bahwa boleh meminta dikembalikan tanahnya dari yang menggarapnya atau menyuburkannya setelah ia membayar upah kerja. Lalu
mengalihkan pemilikannya kepada si penggarap tadi setelah ia menerima bayaran. Tuh. Sebagaimana Rasulullah bersabda, siapa yang menyuburkan tanah yang tandus, maka tanah itu menjadi miliknya, dan untuk jerih payah orang zalim tidak mempunyai hak apa-apa. Jadi boleh dikembalikan ataupun dibeliin. Di sini juga ada pembahasan mengenai pembagian tanah, tambang, dan air. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan kepada Bilal bin Al-Harits Al-Muzani barang tambang yang ada di daerah yang ada di dataran tinggi Qobaliyah dan di dataran rendahnya. Ini hadis dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Nah, Abu Yusuf berkata, sungguh telah aku telusuri sejarah ini bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam membagikan tanah, barang, tambang, dan air. Demikian juga halnya para khalifah sesudahnya. Rasulullah memandang hal itu berguna karena dapat menumbuhkan kecintaan terhadap Islam dan memakmurkan tanah. Begitu juga para khalifah, mereka memandang bahwa cara ini akan dapat memperkaya Islam dan melumpuhkan musuh. Nah, jadi peran khalifah, peran pemimpin dalam membagikan lahan kosong kepada rakyatnya itu diperbolehkan. Termasuk dalam mengelola tanah atau tanah yang mempunyai suatu kegunaan manfaat untuk halayak umum, maka itu bisa dikelola oleh pemerintah ataupun pemerintah membagi-bagikan oleh wakil-wakilnya untuk hak guna gitu, untuk digunakan kebermanfaatannya untuk masyarakat umum. Dan juga ada kasus menarik tanah dari orang yang tidak menggarapnya. Ini pembahasan terakhir, yaitu bahwa hakim membagi-bagikan tanah, barang tambang, dan air hanyalah semata-mata demi kemaslahatan. Jika kemaslahatan ini tidak terrealisir lantaran mereka tidak digarap oleh orang yang dibagi-bagikan dan tidak pula memproduktifkannya, maka barang tersebut dicabut daripadanya. Jadi ketika suatu penguasa, suatu pemimpin memberikan lahan kosong yang itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan umat, tetapi ketika yang menerima amanah tersebut ternyata tidak menjalankan amanahnya, dia tidak menggarapnya, atau mungkin juga dia hanya bukan untuk kepentingan umum tapi dia mengambil sendiri gitu, maka ini jelas tidak boleh gitu ya. Ada hadis bahwa Rasulullah membagikan al-aqiq secara keseluruhan. Kemudian ia berkata, pada zaman Umar dahulu, beliau berkata kepada Bilal, sesungguhnya Rasulullah tidak membagimu agar kamu menguasainya dari manusia, melainkan beliau membagimu untuk kamu kerjakan. Maka ambillah bagiannya yang kamu mampu memakmurkannya dan kembalikanlah sisanya. Jadi kalaupun tidak bisa digarap, tidak bisa dikelola, maka bisa dikembalikan kepada yang membagi-bagikan gitu, kepada penguasa atau pemimpin. Jadi tidak boleh menerima sesuatu yang tidak bisa digarap atau dikelola gitu. Jadi itulah pembahasan mengenai Ihyaul Mawad, dari pengertian, dalil, kemudian kasus-kasus, kemudian pendapat para ulama mengenai menghidupkan atau menyuburkan atau mengelola tanah kosong, tanah mati ataupun tanah tandus gitu. Jadi Islam sangatlah sempurna bahkan dalam bab penguasaan tanah kosong gitu. Jadi banyak sekali kita dapati permasalahan pertanahan atau kuasa tanah di Indonesia, di mana misalnya
suatu tanah itu diperebutkan, suatu lahan itu diperebutkan kepemilikannya, maka dengan hadis ini sangat mudah untuk menentukan siapa pemilik lahan tersebut. Entah itu siapa yang pertama kali memberikan tanda, atau siapa yang mengelolanya, siapa yang menempatinya. Maka di sini permasalahan itu bisa langsung terselesai. Yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Jika ada yang salah, silakan bisa dikoreksi, dan ada yang kurang silakan bisa ditambah.